Kalau kita mau turunin 10 kilogram sebelum akhir 2025 nih ya, 31 Desember, teman-teman lakuin 10 langkah ini, teman-teman bakalan mengalami penurunan 10 kilo atau sampai 15 kilo. Dan langkah-langkah ini juga gue pakai ke diri gue sendiri yang awalnya kadar lemak gue tinggi, 30% gini ya, mau kayak cabai jerawatan. Gue turun ke kadar lemak 15% dengan langkah ini. Dan juga banyak banget klien-klien gue yang gue bantuin langsung ya. Turun 15 kilo dalam waktu 1 bulan aja, klien gue ini perutnya langsung ngecil. Itu yang awalnya 5 November beratnya 94,8, lingkara 110. 1 minggu gua coaching itu udah langsung turun ke 89,5, lingkar perutnya turun ke 104, turun 6 cm. Beratnya juga turun 5,3 kilo. Dan hari Rabu tanggal 3 Desember 2025, tepat sebulan ya, itu turun lingkarnya ke 100 cm, turun 10 cm, dan berat badannya turun ke 79,5, turun 15 kilo. Turun sebanyak 10 kg, 9 kilo, ya kan? Ada yang dari XL ke M tuh bajunya, perempuan umur 40-an ya, dan mereka semua sibuk-sibuk orangnya, dokter-dokter, businessman ya, owner bisnis, tapi tetap bisa turun karena ngelakuin 10 langkah ini, dan di minggu pertama aja udah bakalan ngerasain perubahan ya. Kayak misalnya contohnya ini klien gue yang umurnya 46 ya, dia masih menyusui, produksi asinya makin banyak, teman-teman saya lihat testimoninya ya, dan juga beratnya langsung turun 3,7 kilo, lingkar perutnya 10 cm tuh, dalam minggu pertama aja. Ataupun yang lainnya nih banyak banget, teman-teman saya lihat di layar ya, dan banyak juga followers kita ngikutin, turunnya 20 kilo selama 2 bulanan nih. Ada yang 40 kilo selama 3,5 bulan, 45 kilo nih selama 3 bulanan. Langkah-langkah ini bakalan bener-bener ngabisin lemak tubuh kita ini ya, sampai sebelum Desember, sampai sebelum tahun baru. Langkah-langkah ini simple ya, nggak ribet, ikutin aja, teman-teman bakalan ngalamin perubahan. Nah, langkah yang pertama, kita mau memulai hari kita dengan makanan berprotein yang tinggi dan rendah karbohidrat. Artinya apa? Artinya, kalau kita makan nih, ya biasanya kita makan nih baru bangun, ya kan mau kerja, makannya jangan langsung roti, jangan langsung mie instan, jangan langsung karbo-karbo lain, nasi-nasian yang lain, jangan. Makannya langsung protein ya. Kenapa? Apa yang membuat kita tuh turunnya lebih cepat kalau kita makan yang protein langsung? Protein itu, kalau kita mengkonsumsi protein ya, teman-teman lihat di layar ya, kita butuh energi lagi tuh untuk mencerna protein. 30% dari total kalori protein itu bakalan jadi energi. Beda halnya karbohidrat ataupun lemak. Itu yang pertama. Sehingga apa? Metabolisme kita langsung meningkat di pagi hari. Atau di kita misalnya buka puasa gitu ya, di siang hari kita langsung nggak jadi lapar-laparan. Kita jadi nggak ngantukan. Kita langsung bisa fokus. Oke, kita langsung produktif. Kalau misalnya kita makan karbo, kita langsung berat banget badannya. Langsung bengkak banget rasanya. Rasanya ya, walaupun emang udah bengkak gitu. Tapi rasanya semakin bengkak. Karena teman-teman harus tahu fakta ini. 1 gram karbohidrat itu mengikat 3-4 gram air ya. Jadi kalau kita makan 100 gram karbo atau misalnya 200 gram karbo, ada 800 gram air lagi yang mengikat di seluruh tubuh kita. Jadi makanya kita bakalan berat banget badannya. Terus kita jadi ngantuk-ngantukan, kita jadi mager. Oke? Jadi itu bedanya. Protein tidak akan menahan air, karbohidrat pasti menahan air. Jadi kita jadi semakin bersemangat tuh untuk apa? Menjalani hari. Apalagi nanti kita mau ngelakuin langkah yang kedua ini ya. Yaitu adalah kita mau, karena kita udah tadi makan protein di awal, jadi badannya ringan, kita mau aktif bergerak sehari-harinya. Ya kita mau jalan kaki, misalnya kita pagi-pagi bangun ya, ke kantor kita parkirnya agak jauh, ya kita jalan dulu, jalan cepet, ya kan? Jadi kita ngabisin bensin di badan kita, bukan ngabisin bensin di motor atau di mobil gitu ya, enggak. Tapi kita habisin di badan kita. Jadi kita jalan agak cepat, kayak biar heart rate-nya agak naik, ya kan? Biar kita nanti pakai lemak sebagai energi juga, dan lemaknya semakin banyak, ya. Nah kita mau jalannya seberapa banyak? Kita mau dalam satu harinya itu sampai nanti ya akhir tahun ya, kita setiap hari track pakai jam tangan kita atau di HP ini ya, minimalnya langkahnya itu 10.000 langkah. Itu minimal. Sampai nanti deket-deket tanggal 20 Desember nih ya, kita naikin jadi 20.000 langkah. Itu kita bakalan jadi kurus banget. Motivasi kita bakalan tinggi karena kita udah nggak berat lagi badannya. Nah langkah yang ketiga, di makanan sehari-hari kita mau memprioritaskan protein. Artinya apa? Artinya setiap kita makan harus ada protein hewaninya. Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan protein kita. Kalau kita memenuhi kebutuhan protein kita, otomatis metabolisme tubuh kita ini bakalan meningkat. Jadi kita bisa makan ya dari telur, dari ayam, dari sapi, dari ikan, dari kambing, dari domba. Buat teman-teman yang non-muslim misalnya dari babi. Jadi kita wajib untuk prioritasin protein. Itu langkah yang ketiga. Nah langkah yang keempat, kita wajib untuk menerapkan pola makan rendah karbohidrat dan tinggi protein. Jadi protein tadi udah banyak, sekarang kita kurangin karbonya. Dari mana aja karbonya? Karbo itu ada dua. Karbo olahan sama karbo alami. Olahan tuh misalnya tepung ya. Tepung contohnya apa aja? Roti, mie instan, apalagi misalnya bakso kan biasanya tuh ada dagingnya tapi cuma dikit. Kalau bakso bikinan sendiri kayak gua gini ya, itu 100% daging nggak masalah. Tapi kalau baksonya yang dijual mah itu 70% tepung ya. Gorengan ya, misalnya pisang goreng tuh digoreng. Jadi banyak banget karbohidrat olahan. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Dan juga karbohidrat alami. Contohnya misalnya buah-buahan manis. Contohnya misalnya nasi putih. Jangan banyak-banyak kita makan nasi putih. Oke, karena naikin gula darah juga itu bakalan tuh, naikin nafsu makan kita. Bumbu-bumbu manis ya, saus-sausan, bumbu kacang, bumbu kecap ya. Jadi kita mau batasin banget supaya hasilnya tuh cepet. Oke? Jadi kita mau ganti dengan protein tadi, sumber-sumber karbohidrat tadi semuanya. Nah, langkah yang kelima, kita mau ngurangin tadi karbohidrat olahan tadi ya.
dan kita maksimal seminggu sekali cheatingnya. Nah, kenapa kita mau ngurangin karbohidrat olahan ini? Karena karbohidrat olahan ini, buat teman-teman nggak tahu ya, itu karbohidratnya tinggi banget. Dan untuk tubuh kita ini bisa masuk ke fase fat adaptation ya, menggunakan lemak sebagai sumber energi. Dia butuh waktu yang lama. Kalau misalnya kita sebelumnya makan karbonya banyak banget, karbohidrat olahannya butuh 3-4 hari atau bahkan seminggu. Jadi kita mau stop dulu sementara supaya kita bisa menggunakan lemak di tubuh kita ini sebagai energi. Dan kenapa kita cheating itu seminggu sekali, nggak mau seminggu misalnya 3 kali, 4 kali? Karena apa? Karena bakalan susah untuk di keadaan tadi ya, fat burning mode pembakaran lemak di tubuh kita sendiri. Dan defisitnya itu bakalan sangat susah. Karena kebanyakan makanan karbohidrat olahan tuh ya, itu minyaknya nggak sehat, tinggi banget gulanya juga. Tapi kita kalau cheating seminggu sekali nih, atau sebulan sekali, itu nggak masalah. Itu bakalan ngasih semangat ke diri kita, asalkan kita ngebayar tuh semua cheatingnya. Dalam arti gini, misalnya kita udah cheating ya sama keluarga jalan-jalan, kita harus janji, besok kita harus jalan kakinya, itu lebih banyak lagi. Misalnya di double, ya dari 10.000 jadi 20.000, itu nggak masalah. Jadi kita tetap bisa enjoy jalan-jalan gitu tiap minggu ya, makannya enak, dalam arti kita bebas dari program, tapi kita juga harus bertanggung jawab juga. Karena kita ada tugas yang lebih mulia nih, yaitu jadi lebih cantik dan lebih ganteng ya. Jadi contohnya Senin sampai Jumat nih, kita makannya sesuai program. Ya kan? Sabtu kita adalah misalnya nasi, ya nasi dikit lah gitu kan. Nah, Minggu kita mau cheating tuh. Di sekali makan kita ada cheating, ada tepungnya, misalnya ada mie-nya gitu ya, ada ramennya. Tapi dikit juga kita porsiin, mungkin 2 sendok makan, 3 sendok makan ya. Tergantung, soal kan beda-beda, badan orang beda-beda ya. Berat badannya itu biasa kalau gua coaching baru gua bikinin semua tuh. Soalnya kan coaching gua custom ya, jadi nggak template, beda-beda. Jadi teman-teman bisa atur ya, kayak gitu tuh contohnya. Nah, langkah yang keenam, kita mau naikin BMR kita atau metabolisme tubuh kita ini ya, pembakaran kalori saat istirahat itu meningkat dengan cara latihan beban. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu, ada yang namanya TDE. TDE adalah Total Daily Energy Expenditure, pengeluaran energi tubuh kita sehari-hari. Ada 4 variabelnya ya. Yang paling gede itu BMR. Cara naikannya itu dengan latihan beban ya, mau di rumah ataupun di tempat gym, kita 2-3 kali latihan atau bahkan 5 kali gitu ya. Karena otot itu, kalau kita akumulasi, kalau kita nabung otot itu untuk ada di tubuh kita tuh mahal di tubuh kita. Jadi metabolismenya bakalan naik. Dan kita kalau mau naikin otot untuk pemula, biasanya kita latihannya tuh yang latihan compound, yang melibatkan dari satu otot. Contohnya misalnya kita latihannya pull up, kalau latihan leg misalnya kita latihan lunges ya, atau misalnya kita latihan Romanian deadlift atau squat ya, atau kita latihannya bench press atau lat pull down ya. Jadi ada banyak buat latihan yang bakalan meningkatkan massa otot tubuh kita, otomatis BMR bakal meningkat. Itu aja fungsinya. Tapi langkah selanjutnya yang ketujuh ini ya, kita mau setelah latihan beban ngelakuin cardio zona 2 tadi, yaitu adalah jalan kaki di atas treadmill. Oke, gue udah bahas trik jalan kaki supaya pembakarannya paling cepat di video yang ini ya. Itu kita bisa setting kecepatannya berapa, tanjakannya berapa, durasinya berapa, supaya kita bisa membakar lemak dengan paling maksimal ya, di zona pembakaran lemak juga yang paling maksimal. Kita nggak mau terlalu tinggi, misalnya lari atau sprint kita nggak mau. Nanti dia bakalan sumber energinya pakai gula atau karbo, bukan lemak lagi. Nah, langkah yang ke-8 nih ya, kalau udah malam-malam, kita udah latihan, kita udah jalan kaki gitu ya, kita harus bedain mana namanya lapar ataupun haus. Kalau misalnya kita udah makan, udah sesuai dengan program, kita masih lapar lagi, nah teman-teman nggak perlu makan lagi, teman-teman minum air aja, ya terutama air dingin misalnya. Supaya kita apa? Supaya kita nggak numpukin kalori lagi. Karena sebenarnya rasa lapar itu, ya kalau kita udah makannya udah cukup, misalnya 2-3 kali ya, kalau kita lapar lagi, itu biasanya sebenarnya tuh cuman haus doang. Tapi kalau kita misalnya minumin air atau air dingin gitu ya, udah kita bakalan apa? Terjamin tuh kalori defisit di hari itu. Terjamin pengeluaran energinya di hari itu. Oke, jadi jangan malah kita nyemil, ya kan, malah makan makanan di luar program apalagi ya. Itu jangan, mendingan kita minum air putih aja. Karena kita ada tujuan nih, yaitu untuk nurunin berat badan. Dan agak lapar itu wajar, tandanya sudah di keadaan kalori defisit tuh. Ya, udah ngabisin lemak nih di hari ini. Nah, langkah yang ke-9, kita wajib untuk memperbaiki recovery kita dengan tidur yang cukup. Karena kalau tidur yang nggak cukup, besokannya kita nggak bisa lagi ngelakuin hal-hal tadi ya. Jalan kaki, latihan beban, itu nggak ada tenaga. Ya, kita bakalan gampang sakit jadinya. Jadi kita mau 7-8 jam tidurnya ya. Biasanya dengan diet tinggi protein, tidurnya bakalan terkoreksi karena hormon tidur itu bahan bakunya dari protein ya. Jadi kita bakalan enak tidurnya, minimal 7-8 jam. Nah, yang terakhir, langkahnya adalah kita wajib untuk mengukur setiap minggu berat badan dan lingkar perut. Karena kalau kita nggak punya ukuran, kita nggak tahu kita mau kemana. Tapi kalau kita punya ukuran dan kita mulai turun, kita keesokan harinya semakin semangat ya. Karena kita apa? Kita udah sadar, kita udah di jalan yang benar. Kita bakalan punya badan baru, badan yang semakin keren, makin cantik, makin ganteng ya. Kita makin sehat, kita bakalan punya interaksi yang baru nih. Yang awalnya kita dikatain gendut tuh gendut, sekarang orang-orang udah pada diem. pada kicep, sekarang minta tips diet. Karena apa? Karena kita udah berubah. Yang awalnya mereka nggak percaya sama kita, itu mah bakalan gendut sampai mati ya kan. Tapi tiba-tiba kita apa? Jadi makin ganteng, Pak. Makin cantik. Yang awalnya dulu haters, dulu nyinyir doang, sekarang pura-pura baik ke kita. Ya, tapi itu nanti. Kita harus buktiin dulu. Buktiin bahwa omongan yang buruk mereka itu nggak bener. Tapi kalau kita masih gendut sampai sekarang, berarti mereka emang bener. Mereka emang bener kalau kita tuh sebenarnya apa? Nggak akan bisa berubah. Kita lakuin dalam seminggu, udah bakalan ada perubahan. Ingat harus diukur ya, supaya kita bisa jadi semangat ke depannya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih butuh bantuan coaching langsung dari gua
gue bakalan bikinin menu makanannya, mau di rumah ataupun di luar, itu gue bakalan bikinin semua, mau di luar negeri, mau di rumah masakannya apa, porsinya gimana, dan juga program latihan di rumah ataupun di tempat gym itu ngapain aja, rutinitasnya. Dan kita bakal ada meeting mingguan ya, untuk memastikan progresnya tuh berhasil dan terjamin, kita pun jadi semakin semangat ya, karena ada yang ngedorong, ya, yaitu gue. Oke, nah kalau misalnya teman-teman butuh bantuan dari gue ya, teman-teman bisa langsung daftar aja di link deskripsi ataupun di kolom komen, ataupun di link di profil bio gue.